Oke, teman-teman, ini adalah part 2 video request analisa teknikal yang sebelumnya di part 1 kita bahas ADRO, BUFA, CEGAS, DEFAM, GTSI, dan juga INET. Di part kedua ini kita akan bahas teknikalnya dari JPFA, KPIG, MINA, PSAB, POWON, dan juga Oke, kita mulai dari JPFA dulu. Java COVID Indonesia. Di hari perdagangan terakhir pada Jumat dia ada kenaikan di 1,97% dengan policy 72 M saja. Dari teknikalnya MACD-nya saya lihat ini masih kurang menarik ya. MACD-nya golden cross, RSI-nya juga masih di netral, dari volumenya juga masih kurang menarik. Dilihat dari MA-nya, ya, dia punya support terdekat di area 200 atau 2500, di area sini yang saya tandain. Ketika dia bisa ngebreak ke 2680, dia bakal naik lebih tinggi lagi di JPFA ini. Kalau menurut saya di JPFA ini cepat bisa tunggu saja di area 2500, di area sini sebagai area support terdekatnya. Nanti ketika dia turun lebih dari harga 2500, bisa diserok di area-area sini. Ini area sideways-nya sebelum dia melanjutkan kenaikannya di Java ini. Soalnya apa? Soalnya di sini MACD-nya belum ada sinyal yang menarik ya. MACD sama RSI-nya belum ada sinyal yang menarik dari JPFA ini. Itu secara teknikalnya. Kita lihat dari broker summary-nya. Oke, di tanggal 9 Januari kemarin ada JP, CC sama BK. JP-nya di average 2005 sampai di hari kemarin doang. Kita lihat dari 1 minggu kemarin masih ada JP Maybank Sekuritas. Kita lihat dari 1 bulan terakhir, ya tetap ada JP dengan average 2658. Kalau mau masuk pun tunggu saja di 2500-an biar lebih aman ya. Kita resikonya juga biar masuk ke risk and rewardnya. Target terdekatnya di sini, stop loss di 5%, pas di sini. Kalau mau di JPFA lebih baik wait and see dulu di area 2500-an biar ada sinyal dari MACD yang menarik, tapi itu sekarang masih kurang menarik di JPFA ini. Wait and see kesimpulannya untuk di JPFA. Oke, lanjut di KPIG. MNC tulis saham Indonesia terbuka di hari peragangan terakhir ada kenaikan yang cukup signifikan ya, sebesar 10,89%. Lumayan sangat signifikan kenaikannya. Dari MACD sama RSI-nya juga ini sudah menandakan KPIG ini dia sedang uptrend ya. Kita lihat dari chartnya juga, dia ranjak ke bawah, itu menandakan dia sedang uptrend. Saham-saham yang sedang naik kalau tinggi ini lebih baik kita agak hindari dulu, soalnya pasti di depan akan ada penurunan ataupun akan ada koreksi atau akan ada retrace sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Tunggu aja di area-area sini, di area 80 sampai 70 untuk di KPIG ini. Kalau untuk besok sih menurut saya ini sudah terlalu high risk ya. Dia punya resist terdekat di sini. Ini pun cuma nyentuh doang, habis itu balik lagi
di area sini. Ya betul, validasi sama 2 kali. Ya. Kalau untuk masuk besok ini udah high risk ya untuk di KPIG ini, soalnya MACD udah overbought, MACD udah berkekuatan tinggi, dan RSI udah overbought di KPIG ini. Carilah emiten-emiten yang dia masih sideways seperti ini. Terus di sini biasanya ketika dia akan ada kenaikan di area-area sini itu sudah ada sinyal dari MACD sama RSI. MACD-nya akan persilangan golden cross dan RSI-nya itu dari netral mau ke overbought. Tapi kan sekarang ini udah overbought. Nanti kalau udah overbought itu bakal ada koreksi dulu sebelum dia menunjukkan kenaikannya. Untuk yang udah naik seperti ini lebih baik wait and see dulu, jangan dulu masuk. Jadi tanggal 9 Januari kemarin ada BQ, CP sama BK yang aku ini sedikit ya saya terakhir saja masuk. Ada AK di 176 dan EP di 139, PMG juga di 185. Lebih baik wait and see dulu aja di KPIG ini, tunggu di area 195 titik sedang. Kalau dia koreksi lagi dia masuk di 170-an ya untuk di KPIG. Oke, lanjut di Mina. Di Mina di hari perdagangan terakhir dia ada kenaikan 18,27% yang cukup signifikan banget ya kenaikannya. Dia dari MACD sama RSI-nya ini menarik di Mina ini, volumenya juga menarik. Besok kemungkinan besar akan ada kenaikan lagi di Mina, tapi jangan terlalu dikejar ya, ini udah naik terlalu tinggi menurut saya di Mina ini. Ya support terdekatnya juga udah agak jauh di 525 sebagai support terdekatnya. Kalau besok memanfaatkan momentum saja sih bisa untuk di Mina ini, dia bisa balik ke 645 bahkan ke 650 untuk di Mina ini. Tapi prefer saya sih lebih wait and see dulu ketika dia udah naik tinggi seperti ini, tunggu di 525 saja. Belum nemu saham-saham yang menarik menurut saya selama sampai dari Mina ini, soalnya teman-teman nge-requestnya sepertinya saham-saham yang sudah naik ya, nggak ada saham-saham yang masih sideways dengan ada indikasi kenaikan. Tapi kalau udah naik gini ya sudah, berarti kita telat gitu, telat, jangan sampai kita jadi bahan cuci piringnya bandar ya, seperti itu. Oke, dari berapa summary-nya ini dari 1 Desember sampai 9 Januari. Excel ya, price-nya 481 dan YO average-nya 538. Ini Excel juga menurut saya agak apa ya, agak rancu nih Excel sekarang, soalnya ada market maker juga yang sekarang pakai Excel untuk mengelabui retail mengelabui orang-orang gitu. Wait and see aja dulu lah di Mina ini, takutnya dia nanti ke depan akan ada bantingan. Kalau mau masuk pun masuk di area 525 saja nih, lebih aman menurut saya secara risk and reward. Itu untuk Mina. Oke, kita lanjut di PSAB. Oke, di hari perdagangan terakhir PSAB ini ada kenaikan 3,45% dengan valuasi transaksi 61,72 M. Dari MACD sama RSI-nya menurut saya ini kurang menarik ya, mengingat bahwa di tanggal berapa ini, di tanggal 5 Januari dia membuat gap beberapa poin di sini. Otomatis gap itu bakal ketutup ya, cepat ataupun lambat di PSAB ini. Dia punya support terdekat di 580 dan support berikutnya di area 540 sampai 525.
Lebih baik sih kalau dia balik lagi ke sini untuk nutupin gapnya, kita bisa masuk gitu, biar MACD RSI nya juga menandakan sinyal yang positif ya. Untuk sekarang ini menurut saya kurang menarik di PSAB ini. Dari kemarin-kemarin juga di area-area situ saya biasanya sebagian ya, kita lihat ya historinya di area-area sini sebagai area retrace-nya ataupun area sideways-nya dia untuk PSAB. Secara taktikal kita lihat dari beberapa summary-nya di tanggal 9 ada AG sama YFT melakukan distribusi dan ada DC sama kode akumulasi yang sedikit saya ada CC dengan average 581, average ininya ya support terdekat di sini. Lagi-lagi untuk di PSAB ini wait and see dulu biar aman, tapi melihat keadaan geopolitik yang sekarang itu sangat menguntungkan bagi sektor-sektor basic material. Kemungkinan PSAB ini juga akan terkerek naik ataupun terkatalis naik dari sentimen-sentimen yang sentimen-sentimen yang sedang rame gitu di geopolitik global. Itu untuk di PSAB. Lanjut untuk POWON. POWON saya lihat di sini MACD-nya menarik ya, sama RS-nya juga menarik. Dari volumenya 2 hari kemarin juga menarik. Ini bisa kita jadikan project swing ya di POWON ini. Semoga aja dia ada koreksi sedikit supaya dia bisa menjemput kita buat masuk gitu ya. Dia bisa kesini sekitar 5% up. Oke. Tunggu di area 146 di situ saja, semoga saja kejemput ya. Di PON ini ada sentimen yang positif, teman-teman bisa lihat aja di berita. Di Pakuan Jati Terbuka ini dia ada proyek yang sangat menguntungkan bagi bisnisnya, otomatis akan mempengaruhi nilai pasarnya di pasar modal PON ini ya. Ini di MA 200 ya, pas di sini dengan resiko 5% ataupun resiko di 3% di area sini, di bawah area support terdekatnya. Seperti ini kalau mau di POWON ya, tunggu dia koreksi ke 346, kita entry di TP pertama di 358 dan TP kedua di 370. Untuk TP maksimalnya mungkin bisa ke 400-an, tapi itu agak lama ya di POWON. Dari MACD sama RS nya menarik menurut saya. Seperti ini ya dari trading plan-nya. Disclaimer on. Dan Dior, jangan jadikan analisa saya ini sebagai satu-satunya alasan untuk teman-teman entry di suatu emiten ya. Dior disclaimer on. Oke, berapa summary-nya dari 1 Desember ini memang masih big distribusi, tapi kita lihat dari volume 2 hari kemarin ini menandakan dia akan ada reversal on bullish trend. Seperti kita lihat dari tanggal 6 Januari ada siapa di sana? Yap, ada JP dengan average 347. Di average ya di area sini yang kita tandain bisa teman. Menarik untuk POWON. Disclaimer on ya. Seperti ini trading plan-nya kurang baca cuan. Kita lihat update-annya lagi di minggu depan. Seperti itu untuk di POWON. Oke, lanjut untuk di Unik. Oke, di hari perdagangan terakhir di Unik ini ada kenaikan 3,29%. Seperti ini akan ada reversal ya on bearish trend.
Ini trend bearish yang sangat kuat banget, dia membentuk candle, dua candle Morobozu bearish yang sangat signifikan. Sini dari garis MA dan Bollinger Bands-nya dia ada support terdekat di 280 dengan pantulan ataupun resist terdekatnya di 370. Dari MA sendirinya ini menandakan histogramnya sudah mulai menipis ya. Arah ini dari RSI-nya ini masih oversold parah. Gini, kalaupun mau di unik ini tunggu aja lebih turun lagi di area 28 ya, biar lebih aman. Kalaupun mau trading plan-nya seperti ini di unik, semoga aja kejemput ya. 280 target ke balik lagi ke area 370, kita menetapkan resikonya di 5% saja misalnya untuk di unik ini buat swing ya. Kita lihat dari broker summary-nya apakah menarik untuk unit ini. Oke, ada Excel sama LG dengan average LG-nya di 432 dan Excel-nya di 366. LG-nya malah nyangkut ini ya. Data kita lihat dulu dari historik kemarin. Oke, untuk kalau yang mau masuk unik ini wait and see dulu, tunggu dia masuk ke area entry kita saja. Kalau mau masuk di unik ini risk and reward-nya cukup lumayan ya, soalnya kalau dia benar masuk ke 280 kita entry, belum dia kembali lagi ke area 370. Ketika dia tembus ke 370 dia bakal naik lebih tinggi lagi. Seperti itu untuk di unik. Sepertinya sudah selesai analisa minggu ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dari beberapa tadi yang saya simpulkan, cuma ada beberapa emiten saja yang saya buat trading plan-nya, seperti di Powon ini sepertinya trading plan-nya disclaimer on, dan juga di Unique ini seperti ini trading plan-nya. Untuk emiten-emiten lainnya saya lihat di sini lebih ke arah wait and see aja dulu. Nanti mungkin update-nya akan saya share ataupun akan saya infokan di grup ya kalau ada hal yang menarik dari emiten-emiten yang teman-teman request. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Sekali lagi jangan jadikan jangan jadikan analisa saya ini sebagai satu-satunya patokan untuk entry di sebuah emiten ataupun sebuah perusahaan tertentu ya. Harus dianalisa lagi, harus tetap dengan keyakinan masing-masing gitu. Itu terima kasih dari saya, sampai jumpa di analisa teknikal minggu depan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.